Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke bunda, jadi video yang saya rekam ini ketika lagi padam listrik ya. Sebenarnya saya itu pertamanya nggak tahu nih padam listrik gara-gara apa. Ternyata nih bunda, di gang di jalan mau ke rumah saya itu ada orang yang kesetrum gara-gara bersihin palaron yang di atas atap gitu loh bunda. Tapi alhamdulillahnya orangnya itu selamat. Nah, jadi selama beberapa jam itu padam ya listriknya. Jadi ya seperti inilah ya, kalau nggak ada listrik anak-anak itu lagi mainan di kamar depan. Kemudian saya ini mau beberes, barusan itu habis lipat-lipat baju ya. Dan ini saya tuh mau masak. Nah ini teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat ya, karena saya tuh belum masak nasi, jadinya saya mau masak nasi. Nah yang untuk barusan itu saya itu lagi panasin cilok jadulnya saya. Oke, karena ini listriknya padam, jadi saya itu inisiatif untuk masak nasi di dandang atau di tempat masak nasi yang zaman kuno gitu loh bunda. Pasti bunda-bunda tuh tahu lah ya. Karena dulu kan masih belum ada magicom, jadinya ya pasti masaknya di dandang. Tapi kalau untuk teman-teman dan bunda-bunda pasti sebutannya tuh banyak banget ya. Kalau di daerahnya saya itu terutama di Lumajang namanya dandang. Oh ya teman-teman dan bunda-bunda ini tolong jangan salfok ya, belakang kompornya saya itu emang kotor banget. Saya itu dari kemarin mau bersihin ini, tapi nih bunda, saya itu belum sempat beli stiker kompornya dan nggak ada mas bojo. Jadinya harus nungguin mas bojo dulu baru nanti tuh bisa dibersihin gitu loh bunda, karena itu kompornya udah nancep banget sama selang gasnya gitu, jadinya harus pakai obeng untuk bukanya. Kalau saya sendiri udah pasti nggak bisa ya. Nah oke, itu barusan itu saya udah rebus berasnya ya supaya agak mateng gitu. Sebelumnya saya masukkan ke dandang, dan sambil nunggu untuk berasnya agak matang sedikit, ini saya lagi cuci-cuci perabotannya saya. Ini lumayan banyak ya teman-teman dan bunda-bunda. Dan ini teman-teman dan bunda-bunda bisa lihat ya magicomnya saya baru saya cuci juga. Jadi sebenarnya barusan itu udah mau saya masak di magicom ya, tapi tiba-tiba jelek padamlah listrik itu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan alhamdulillahnya nih ya, saya punya dandang walaupun dandangnya itu kecil, imut, mungil. Pokoknya teman-teman dan bunda-bunda pasti ketawa kalau ngelihat dandang nasinya saya ya. Karena ini tuh dulu saya belinya waktu mau pindahan ke sini gitu ya. Jadi dulu tuh sempat mau dibeliin sama mama mertua dandang yang besar, tapi buat apa? Karena saya itu anggapnya ya nggak perlu lah ya dandang-dandang gitu, karena ya emang kalau di Bali tuh kan kos-kosannya kecil. Nah kalau belinya yang besar banget pastinya bakalan memakan tempat, sedangkan saya lagi ngerantau di Denpasar waktu itu sama Mas Bojo. Taulah ya kalau kos-kosan itu cuma satu petak tuh semana sih. Jadinya saya inisiatif gitu ya, jalan ke Banyuwangi itu pasti ada di sebelah kanan kiri gitu ya teman-teman dan bunda-bunda pedagang aluminium gitu, mulai dari panci, wajan, dandang, pokoknya banyak banget. Jadi saya tuh kemarin mampir gitu loh sebelum pindahan ke Jember, dan kebenaran banget saya tuh ngelihat ada dandang kecil mungil gitu, kayaknya pas gitu ya kalau buat saya pakai waktu di Denpasar. Alhamdulillahnya ternyata sekarang berguna ya, walaupun dandangnya tuh benar-benar kecil, mungil, imut gitu loh. Nah oke, ini berasnya saya udah lumayan matang ya, ini setengah matang. Sekarang lanjut saya mau masukkan ke dandang. Nah ini dia ya teman-teman dan bunda-bunda yang saya bilang dandangnya itu kecil, mungil, imut-imut. Nah setelah itu berasnya udah setengah matang gitu, saya masukkan ke dandang. Dan ini itu udah saya isi air ya, segaris yang ada di dandangnya gitu. Kemudian langsung aja nih saya tuangkan semua beras yang ada di panci itu ke dalam dandang, sambil kita atur gitu ya, atau kita ratain supaya nanti matangnya juga merata. Nah seperti ini kita tunggu aja deh 10 menit sampai 20 menit. Tapi biasanya saya itu 10 sampai 15 menit itu udah benar-benar mateng nasinya saya ya.
Nah, selain bisa untuk adang atau untuk nanak nasi seperti ini ya, ini tuh juga bisa untuk kukusan sebagai kayak ubi, pisang dan lain-lain. Jadi dandang imut mungil yang kecil ini serbaguna banget nih teman-teman dan bunda-bunda. Oke, karena saya itu lapar ya, jadi saya itu ganjel pakai cilok jadul seperti biasa ya. Jadi ini tuh saya isiin sama ada telur puyuh dan juga ada tetelannya sedikit. Ya hitung-hitung nih ya, karena saya udah lapar banget nget jadinya saya ganjel pakai telur puyuh cilok atau cilok jadul ini, ambil mau nyiapin bumbu-bumbu atau sayur yang bakalan saya masak. Nah, oke, jadi di sini udah selesai ya saya untuk masak nasinya. Nah, ini dia hasilnya ya, pulen banget, masya Allah. Nah, sekarang lanjut saya itu mau bikin lauknya. Untuk lauknya sendiri tadi teman-teman dan bunda-bunda sudah lihat ya, saya itu mau bikin oseng-oseng tempe, saya campur wortel dan juga saya campur pentol bakso. Nah, ini tadi saya belanjanya di depan rumah aja ya, saya nggak belanja di sayur langganan saya karena ya emang udah mepet aja gitu. Untuk bumbunya seperti biasa sih ya, sama aja, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan juga tomat. Di sini sengaja nggak saya kasih cabai karena si kakak pastinya nggak bakalan mau kalau dikasih cabai, takutnya kepedesan. Nah, oke, bumbu-bumbunya udah saya rajang atau saya potong-potong sesuai selera seperti ini. Kemudian saya tumis ya. Ini saya tunggu dulu hingga layu. Nah, setelah itu, setelah kita lihat nih ya teman-teman dan bunda-bunda, kalau bumbu-bumbunya udah layu, lanjut nih saya masukkan bahan-bahan yang emang udah saya siapkan untuk sayur yang bakalan saya oseng atau saya tumis ini ya. Oh ya, untuk di piring hijau itu tuh gorengan ya. Jadi itu tuh gorengan kayak pangsit gitu dan juga gorengan bulat-bulat. Itu saya nggak bikin sendiri tapi saya itu beli ya. Nah, ini dia ya teman-teman dan bunda-bunda. Untuk yang pertama saya masukkan itu ada tempe, ada wortel dan juga ada sedikit pete buat harum-haruman aja lah ya, karena di kulkasnya saya tuh masih ada pete sedikit. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini ya, kita tunggu sampai meresap sedikit. Lanjut, ini saya kasih sedikit air, sedikit aja ya teman-teman dan bunda-bunda, supaya ini tadi bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam. Lanjut, kita masukkan lagi pentolnya seperti ini dan kita aduk-aduk lagi ya teman-teman dan bunda-bunda, pasti udah paham lah ya. Setelah itu kita kasih garam, micin, penyedap rasa dan juga gula. Nah, kalau saya masak itu ya pasti setiap kali saya masak apapun itu saya tambahkan sedikit gula karena itu udah ajaran dari emak saya atau nenek saya ya. Tapi kalau yang nggak suka manis gitu masakannya bisa di skip. Nah, kalau sudah semua bumbu penyedapnya itu masuk, lanjut nih ya, kita aduk-aduk lagi atau kita gosreng-gosreng lagi nih teman-teman dan bunda-bunda, supaya semua bumbu-bumbunya itu tuh bisa merata dan juga bisa meresap. Nah, ini ya teman-teman dan bunda-bunda, karena tadi tuh ada sisa saus sama kecap gitu yang buat saya makan cilok tadi eman gitu kalau dibuang ya. Jadi saya masukkan aja juga ke sini supaya nanti ada rasa-rasa saus dan kecapnya juga. Lanjut, kita aduk-aduk seperti ini lagi ya. Kemudian kita diamkan sampai bumbu-bumbunya atau airnya ini menyusut sehingga nanti meresap ke dalam masakan kita. Nah, seperti ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Dan alhamdulillah ini udah selesai semua saya masaknya. Jadi siap untuk dimakan. So, sampai sini dulu ya video kali ini yang saya share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman dan bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Andrianto. See you, bye-bye.